الشيطان الرجيم قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwah semua, saya lagi di sebuah tempat rekreasi, coba-coba sambil tadabbur Al-Quran ya. Barusan saya bacakan surat Nuh dari Al-Quran, Quran surat Nuh ayat ke 21 sampai dengan ayat ke-23, yang artinya kurang lebih Nuh berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya mereka durhaka kepadaku dan mereka mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya hanya menambah kerugian baginya. Kemudian dilanjutkan ayat ke-22, dan mereka melakukan tipu daya yang sangat besar. Dan di ayat yang ke-23, dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan kepada Wad, dan jangan pula kepada Suwa, Yahus, Ya'uq, dan Nasr. Yang menarik di ayat yang ke-23 ini, dan janganlah sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan kepada Wad dan pula kepada Suwa, Yahus, Ya'uq, dan Nasr. Siapakah mereka? Saya pernah dengar dari para asatid dan juga membaca dari kitab tafsir karya Ibnu Katsir bahwa Wad, Suwa, Yahud, Ya'uq, dan Nasr ini adalah sebetulnya orang-orang soleh di zaman Nabi Nuh. Dan pada awal mulanya mereka bukan disembah, tetapi hanya merupakan monumen yang didirikan untuk memperingati mereka. Jadi mereka meninggal karena mereka orang soleh, didirikanlah monumen-monumen untuk memperingati mereka, jasa-jasa mereka, kesolehan mereka, sebagai motivasi kepada masyarakat saat itu agar mereka tetap cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kemudian setan membisiki generasi ke generasi, sehingga lama-lama orang-orang soleh ini yang monumennya dibangun tadi dijadikan sesembahan. Jadi dengan alasan mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka berdoa, beribadah di dekat monumen tadi, lama-lama menjadikan monumen tadi atau kuburan-kuburan tadi, kuburan orang soleh tadi, sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lama-lama mereka meminta kepada kuburan orang-orang soleh tersebut. Nah, itulah yang terjadi pada zaman Nabi Nuh sallallahu alaihi wasallam. Semoga hal ini tidak terjadi pada kita, dan mari kita jadikan ayat ini sebagai pelajaran. Kita lihat sejarah bahwa itulah yang terjadi pada zaman Nabi Nuh, sehingga terjadilah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, syirkul akbar yang mengeluarkan seseorang dari agamanya. Baik, itulah ikhwah sedikit saya tadabbur Al-Quran ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.